Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Anak-anakku semuanya, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum di kelas 1. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan tentunya selalu semangat dalam mempelajari agama Islam yang mulia ini. Dan barakallahu fikum. Adik-adik semuanya, insya Allah pada pertemuan kali ini kita gunakan waktu untuk murojaah ya dari pelajaran akidah kita di semester yang kedua ini. Karena insya Allah mungkin ini adalah pertemuan terakhir di semester yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya pelajaran akidah kita sudah membahas beberapa pertemuan ya. Yang pertama adalah pertemuan yang ke-10, pelajaran yang ke-10 yaitu tentang agama. Agama kita yaitu Islam. Agamaku adalah Islam. Nah, barakallahu fikum, di mana agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Jadi kita harus bangga ya, kita sebagai seorang muslim. Nah, barakallahu fikum. Apa itu Islam? Islam adalah ya mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah ya. Kemudian taat kepada Allah, kemudian tidak bermaksiat kepada Allah, dan menjauhi semua agama selain agama Islam. Nah, ini adalah Islam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di pelajaran selanjutnya, pelajaran yang ke-11 adalah kita masih melanjutkan tentang agama kita yaitu agama Islam. Bahwasanya dasar agama Islam adalah persaksian syahadat ya, dua kalimat syahadah yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ini adalah dasar agama Islam. Jadi kalau seseorang ingin masuk Islam, maka dia harus mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bahwasanya semua agama selain agama Islam adalah batil, artinya tidak diterima. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Faman yabtahi ghairal islami dina, ya fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Nah, barakallahu fikum. Jadi agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi semua agama selain Islam yaitu tidak diterima. Dan kalaupun ada seorang ya yang beragama selain Islam berbuat baik, ya banyak bersedekah, ya tapi sedekahnya nanti perbuatan baik tersebut tidak bermanfaat sama sekali untuk dirinya. Nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi ya. Sehingga tentunya kita tidak mau ya menjadi orang yang rugi. Makanya kita harus masuk ke dalam agama Islam, harus menjalankan apa-apa ya yang diperintahkan di dalam agama Islam ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya di pelajaran yang ke-12 ya kita mempelajari tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya yang pertama kita telah mempelajari tentang nasab Nabi ya. Nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi namanya adalah Muhammad, bapaknya adalah namanya Abdullah, dan kakeknya namanya Abdul Muthalib. Nah, kalau ibunya namanya siapa? Ada yang ingat? Ya, barakallahu fikum. Nama ibunya adalah Aminah ya. Nah, kemudian Allah mengutus beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia ya, untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah inti dakwah Nabi SAW, yaitu mengajak kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia agar manusia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar, yakni Islam, yang akan membawa ke dalam surga. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah, yaitu tahun ketika terjadi penyerangan tentara bergajah ya yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian masuk di pelajaran yang ke-13 ya, yaitu tentang bagaimana ya kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cara kita ya mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mentaati dan meneladani ya apa-apa yang ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik akhlak, ibadah, adabnya,
maka kita harus meneladaninya, mencontohnya. Itulah bukti cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hukumnya wajib ya kita mencintai Rasul SAW di atas kecintaan kepada siapapun. Jadi urutannya yang wajib kita cintai dahulu adalah Allah, kemudian Rasulnya. Nah, baru nanti adalah kedua orang tua kita. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Dan sebaliknya barang siapa bermaksiat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kita pilih yang mana? Ya, tentunya kita pilih masuk ke surga. Caranya bagaimana? Ya, dengan mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasul memerintahkan kita untuk sholat, maka kita sholat. Ya, kalau Rasul memerintahkan kita puasa, maka kita puasa. Kalau Rasul SAW memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, barakallahu fikum. Taib. Sekarang lanjut di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran tentang Al-Quran, ya, yang mulia, kitab suci. Nah, sebagai mukjizat terbesar Rasul SAW, kitab suci, ya, agama Islam. Bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, ya, dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab yang diajarkan ya kepada Rasul SAW yang mulia, ya, yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, yang diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu Mekah, ya, diturunkan pula pada bulan yang paling mulia sepanjang tahun, yaitu bulan Ramadan. Nah, ini adalah menunjukkan keutamaan Al-Quran, luar biasa ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wajib bagi kita untuk mencintai ya dan membaca Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah atau ucapan Allah, bukan makhluk ya. Al-Quran itu bukan makhluk, karena barang siapa yang menganggap Al-Quran adalah makhluk, dia bisa keluar dari Islam, karena makhluk itu lemah, mempunyai kekurangan ya, sementara Al-Quran itu tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, tapi barakallahu fikum. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran, barang siapa ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, ya maka kita untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. Ini saja di murojaah pelajaran akidah kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya di pelajaran akidah pada kelas 1 ini bisa bermanfaat, menambah ilmu bagi kita semuanya, dan bisa kita amalkan bersama. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya anak-anak yang soleh, anak-anak yang berguna bagi kedua orang tua, agama, bangsa, dan negara. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.